warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisya Fadilah dari jurusan Manajemen dengan NIM 2510522038. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas salah satu materi dari mata kuliah Hukum Bisnis, yaitu materi tentang pengkreditan dan pembiayaan. Nah, pada materi pengkreditan dan pembiayaan, aku akan membahas 3 subbab materinya. Nah, yang pertama itu tentang elemen-elemen yuridis pada suatu kredit, yang kedua tentang fungsi dari pengkreditan, yang ketiga tentang tujuan dari pengkreditan. Jadi, yang pertama kita akan membahas tentang elemen-elemen yuridis pada suatu kredit. Nah, elemen yuridis sendiri yaitu unsur hukum yang menjadikan suatu kredit sah secara perjanjian. Selanjutnya masuk kepada elemen yang pertama, yaitu adanya kesepakatan antara debitur dan kreditur. Nah, ini kesepakatannya dituangkan dalam perjanjian kredit yang mengatur hak dan juga kewajiban dari kedua belah pihak, seperti jumlah pinjaman, bunga, jangka waktu, dan juga jaminan. Nah, perjanjian ini akan menjadi dasar hukum yang mengikat, sehingga tanpa kesepakatan ini, kredit tidak akan sah secara hukum. Elemen yang kedua yaitu adanya para pihak, yaitu kreditur dan juga debitur. Nah, setiap hubungan kredit itu melibatkan dua pihak, yaitu kreditur sebagai pemberi pinjaman dan juga debitur sebagai penerima pinjamannya. Nah, keduanya itu terikat dalam hubungan timbal balik, di mana kreditur akan memberikan kepercayaan dan juga debitur nanti berkewajiban mengembalikan dananya sesuai dengan perjanjian. Elemen yang ketiga yaitu adanya kesanggupan atau janji untuk membayar hutang. Nah, di sini debitur itu harus memiliki komitmen dan tanggung jawab untuk melunasi pinjamannya sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya, elemen yang keempat, adanya pinjaman berupa pemberian sejumlah uang. Nah, di kredit ini selalu melibatkan sejumlah dana yang diberikan kreditur kepada debitur untuk digunakan secara produktif. Elemen yang terakhir atau yang kelima yaitu adanya perbedaan waktu antara pemberian kredit dan pembayarannya. Di dalam kredit itu terdapat selisih waktu antara saat uang diberikan dan saat pengembalian dilakukan. Nah, perbedaan waktu ini menunjukkan adanya kepercayaan dari kreditur kepada debitur serta menjadi dasar pengenaan bunga sebagai imbalan penggunaan dana tersebut. Nah, itulah elemen-elemen yuridis yang ada pada suatu kredit. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada fungsi dari pengkreditan. Pertama, kredit meningkatkan daya guna uang. Karena uang yang sebelumnya mengendap itu bisa digunakan untuk kegiatan yang produktif. Kedua, kredit itu menumbuhkan kegairahan berusaha. Nah, banyak orang yang memiliki ide bisnis bisa memulainya berkat adanya fasilitas kredit. Yang ketiga, kredit menjadi salah satu alat stabilitas ekonomi. Nah, maksudnya pemerintah bisa mengatur jumlah kredit untuk menjaga inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, kredit meningkatkan hubungan internasional. Maksudnya adalah melalui sistem kredit ini, kegiatan ekspor impor dan kerjasama ekonomi antar negara dapat berjalan lancar. Yang kelima, kredit memperbesar modal perusahaan. Artinya, perusahaan bisa memperluas usaha dan meningkatkan kapasitas produksinya. Yang keenam, kredit mengubah cara berpikir masyarakat agar lebih ekonomis. Nah, maksudnya masyarakat menjadi lebih disiplin dan berorientasi pada kegiatan yang produktif. Nah, itulah beberapa fungsi dari pengkreditan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dari suatu pengkreditan. Yang pertama, untuk memperoleh pendapatan bagi bank dari bunga kredit yang diterima. Bunga inilah yang menjadi sumber keuntungan utama bagi bank. Yang kedua, memproduktifkan dan memanfaatkan dana yang ada.
Nah, dana masyarakat yang disimpan di bank disalurkan kembali agar lebih bermanfaat bagi kegiatan ekonomi. Yang ketiga, menambah modal kerja perusahaan. Nah, dengan adanya kredit, perusahaan dapat memperlancar produksi dan mengembangkan usahanya. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan operasional bank. Yang keempat, memperlancar lalu lintas pembayaran. Artinya, kredit membuat transaksi dan perdagangan berjalan lebih lancar meski dana tunai terbatas. Yang keenam, menambah modal kerja perusahaan. Nah, dengan adanya kredit, perusahaan itu dapat memperlancar produksi dan pengembangan usahanya. Dan yang terakhir yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, melalui kredit, masyarakat dapat mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, dan memperbaiki taraf hidupnya. Itulah beberapa tujuan dari pengkreditan. Nah, dari penjelasan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa kredit memiliki peranan penting dalam perekonomian, baik bagi bank, perusahaan, maupun masyarakat. Nah, kredit itu bukan hanya soal minjam-meminjam uang, tetapi tentang kepercayaan, tanggung jawab, dan juga pertumbuhan ekonomi bersama. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.